Oke, terkait baptisan pertanyaannya mana yang benar? Bukan, Jikalau satu mengatakan harus selam, yang satu mengatakan hanya percik. Lalu oh, pertanyaannya mana yang benar? Betul kan seperti itu kan maunya ya Bang Jeki ya? iya iya Bun. Nah, Te- ah, te- oke, iya sudah iya siap. iya 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 iya. Pertama, kita harus tahu dulu esensi atau makna dari baptisan. Itu dulu, paling Iya, penting. iya. Tahu nggak baptisan itu tujuannya untuk apa, yang mendasarinya apa, maknanya apa, esensinya juga untuk apa. Nah, kalau kita mau tahu, ada yang bilang baptisan adalah bentuk pertobatan. Yes, betul. Baptisan adalah tanda materai. Itu juga betul, teman-teman ya. Ya, tetapi baptisan itu adalah memang sebuah bukti bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perintah yang harus dikerjakan, yaitu memberi diri untuk dibaptis. Nah, dibaptis itu, baptiso itu kata-katanya artinya ditenggelamkan. Lalu apakah ditenggelamkan itu melulu di dalam air yang dimaksud di sini? Juga tidak. Tadi Bapak udah sampaikan, Bang Jeki udah ngomong, kalau yang paling penting itu adalah ditenggelamkan atau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi esensi pembaptisan itu lebih tepat kepada ditenggelamkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus supaya memiliki satu kehidupan baru atau yang disebut lahir baru. Nah, esensinya dulu ini yang harus ngerti, tahu. Lalu medianya apa? Harus air, tidak mungkin batu. Kalau batu pasti benjol-benjol. Tidak mungkin pasir, pasti matanya kelilipan. Lalu air. Kenapa air? Ya, karena sejak perjanjian lama pun urapan dilakukan dengan air yang dipercikan. Nah, Ya sahabat Tuhan, pria ini bertanya tentang pembaptisan orang Kristen. Yang benar pembaptisan selam atau baptisan percik? Ya, untuk video selengkapnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih. atau bersembahyang atau menyembah Allah bukan dalam tradisi-tradisi ritual gerakan tubuh, bukan dalam kebiasaan-kebiasaan makan dan minum, bukan dalam baju pakaian yang harus berwarna hijau. No, tidak ada dicatat dalam Alkitab. Jadi sesuatu yang tidak diwajibkan, tidak diharuskan, tidak dicatat dalam Alkitab sebagai satu perintah, hanya tradisi yang dilakukan karena Yesus Kristus sepenuhnya adalah manusia yang hidup di zaman itu, keluar dari bangsa Yahudi. Ya, dia akan dicatat tradisinya supaya kita mengerti latar belakang bagaimana cerita itu harus kita pahami. Jadi bukan untuk semata-mata, oh begini, oh Yesus kalau berjalan harus kaki kanan dulu melangkah, oh Yesus kalau mau pakai baju itu hijau melulu, oh Yesus itu kalau tidur baring menghadap ke kanan karena di sebelah kanan banyak ini, sebelah kiri. No, itu semua tidak menjadi sesuatu yang penting, yang esensi. Benang merah yang paling penting, yang paling penting dalam Alkitab adalah bagaimana Allah memiliki rencana agung yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia, bahwa pendamaian hanya bersumber dari Allah, bahwa kehidupan kekal hanya bisa diupayakan dari Allah saja berupa karunia pemberian cuma-cuma, bahwa perkara kematian kekal akibat buah dosa perbuatan Adam juga hanya bisa diselesaikan oleh Allah itu sendiri yang memiliki firman ketika dia berkata kepada Adam, semua buah bebas kau makan, tetapi tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab di hari di mana kau memakannya engkau akan mati. Kata-kata mati bersifat kekal, ya dan amin. Mati fisik tetap terjadi. Itu sebab hari ini bayi di dalam rahim pun bisa mengalami kematian. Lalu ada kematian rohani, jiwa kita harusnya binasa karena upah dosa ialah maut. Nah, yang diselesaikan perkara kematian adalah perkara kematian rohani supaya jiwa kita tidak binasa. Itulah yang bisa diselesaikan oleh Allah. Manusia tidak bisa melakukannya. Siapa kita bisa melakukan perkara-perkara kematian yang notabene itu milik atau otoritas Allah itu sendiri. Demikian teman-teman. Jadi ada lagi anak yang mau sampaikan? Cukup jelas itu. Pernah saya masuk room mereka tuh, dia jawab, kenapa Yesus bayang begini? Orang Islam tanya, kenapa Yesus bayang begini? Kok kalian begini-begini? Terus jawabannya tuh nggak jelas gitu. Dari Ibu Lina jelaskan, saya udah jelas.
Thank you saudariku kalau sudah paham, Tuhan berkati. Makasih. Gak apa-apa, standby aja, ruangan masih sangat banyak tersedia. Kalau memang Bu Lina, TKW Taiwan, saya tulang punggung. iya. Saya pernah masuk gereja di Taiwan juga, cuma 1 kali karena waktu saya nggak ada gitu. Hari Minggu pun kami digunakan untuk gereja. Boleh bersaksi nggak, Bu Lina? Boleh bersaksi nggak? Iya. Ana, saya nggak terlalu dengar suaramu karena sangat kecil. Boleh bersaksi nggak, Bu Lina? Nah, gitu dong dari tadi, semangat betul, boleh. Boleh dong. Dengar nggak? Suara saya dengar nggak? Ada Dengar dengar suara dong. saya nggak? Dengar. Berapa tahun 2018 saya pernah sewa rumah satu. Ramai, kami mungkin ada 30-an di situ ya. Terus saya sendiri orang Kristennya nih, gimana ceritanya gini. Terus ada 2 anak, dia sambil joget-joget merokok, terus kesurupan. Pingsan, maksudnya tuh mulutnya berbicara tapi matanya kedip-kedip ke atas gitu, badannya kaku. Orang sekali pingsan gitu, Bu Lina. Foto iki berisik. Terus saya nggak pernah cerita bahwa saya itu orang Kristen, semuanya mayoritas. Saya sendiri orang Kristen, tapi saya nggak pernah cerita bahwa saya itu orang Kristen. Mereka tanya, kenapa ya si Ana itu nggak pernah sholat ya? Saya nggak perlu sholat, nggak perlu dilihat saya sholat. Saya bilang kayak gitu, tapi saya nggak ngaku saya itu Kristen. Saya diam-diam aja gitu. Saya takut dibenci gitu loh. Terus, cerita kedua anak ini nih pingsan gitu, kesurupan gitu, macam kemasukan setan gitu ya. Terus saya diam aja di belakang, mereka nih bla bla bla, baca apa itu, surat apa itu gitu, baca Al-Quran di atas kepalanya begitu, Ibu Lina. Ya. Terus saya diam aja, ada setengah jam kali, nggak bisa apa tuh, sadar gitu ya, nggak bisa sadar. Terus mereka tuh setengah jam atau 1 jam gitu, lama pokoknya. Terus ada dia bilang, gimana nih katanya, tanya itu teman dia, coba suruh anak yang dari Pontianak itu, Kalimantan, siapa tahu dia bisa. Saya jawab, kamu Mbak Ana tolong bantu dia gitu. Saya bilang saya nggak bisa. Setahu katanya bilang gitu, tolonglah Mbak, kami sudah nggak bisa katanya gitu. Terus saya bilang saya coba ya, saya bilang gitu, jangan, tapi kalian, saya nggak janji bahwa dia bisa sadar gitu, saya bilang gitu. Terus saya ambil air minum, terus saya doain dulu di dapur gitu, udah berdoa, saya tuh peluk dia sambil saya pegang kepalanya gitu. Terus sudah pernah saya tarik sedikit rambutnya gitu, saya bilang dalam nama Yesus gitu, saya bilang nggak tahu saya kok bisa sadar gitu tuh. Terus yang satu juga saya lakukan seperti ini gitu, ajaib gitu, saya bilang benar juga nama Yesusnya ajaib. Kadang-kadang kan saya nggak percaya dengan keimanan saya gitu. Wah benar juga Pak Pendeta, kalau saya lihat di internet tuh kalau gini, saya bilang gitu, kalau dia menyembuhkan orang berdoa tuh dalam nama Yesus gitu, dalam nama Yesus gitu. Saya tarik, tapi saya dengan jiwa, maksudnya dengan iman gitu ya. Saya nggak tahu bahwa doa saya tuh didengar Tuhan gitu. Saya bilang gitu, hanya mencoba gitu. Kok bisa mencoba kuasa Tuhan ya? Gitu. Yang satu udah saya peluk, saya pegang gitu, sadar. Yang satu lagi belum, yang satu lagi saya rangkum, saya berdoa lagi, saya bilang, saya mohon pertolonganmu, sadarkan dia. Dia bilang, usir dalam nama Yesus, keluar kau setan gitu. Saya dorong belakangnya itu, bangun dua-duanya. Dia semua bilang saya, wah Mbak Ana hebat, Tuhan Yesus gitu. Saya bilang gitu, kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Saya bilang gitu, baru hari itu saya nyatakan bahwa saya itu orang Kristen. Udah lama saya sewa di situ, 2 tahun saya tidak pernah lupa saya orang Kristen. Ceritanya gitu, amin gitu aja. Oke Mbak Ana, thank you. Tapi suaramu makin mengecil, kumaha ya? Iya, terima kasih Bu Lina. Itulah saksian saya. Iya, thank you ya teman-teman. Luar biasa. Ya betul, Ana. Itulah suaramu tuh timbul tenggelam kecil. Jadi memang satu-satunya nama di kolong langit ini yang berkuasa, teman-teman, itu adalah nama Yesus Kristus. Dalam situasi keadaan apapun, walaupun hari ini kamu tidak bisa terima atau belum percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, it's okay. Dia sangat memahami engkau, dia sangat mengerti engkau, dia sangat peduli engkau. Tetapi jikalau kamu dalam situasi yang sangat tidak bisa lagi kamu kendalikan, bahkan kamu hampir menyerah, berputus asa,
berpuasa, ingatlah satu nama, Yesus Kristus. Sebutlah nama itu, berteriaklah kepadanya, memintalah kepadanya. Dia akan datang, dia akan menghampiri engkau. Amin. Thank you teman-teman. Betul. Ya, silakan. Jadi, apa yang aku sampaikan? Hai Bunda. Ya, Ya, Bunda. apa? Aku ini kan sudah begini lama ikuti acara Bunda. Ah, Tetapi karena tidak ada kesempatan untuk masuk, kebetulan ini masuk. Aku penasaran Bunda karena jelas aku juga orang Kristen. Tetapi saya terus terang tidak aktif gereja juga. Tetapi karena acara Mbak Lina ini, saya penasaran dengan penjelasannya. Aku mau tanya Bunda, karena di tubuh kekristenan ini ada perdebatan yang sangat menyolok antara GBI dengan, kalau kita di timur ini dikatakan Gemit, GPI Bunda ya, Gereja Protestan. Lantas ada alirannya GBI kan? Oke. Ada perdebatan itu antara baptisan. Baptisan menurut GBI, baptisan itu harus selam. Tapi menurut kami Gemit ini, selam dengan percik ini sama saja, yang penting kita sebut 3 nama ini. Betul. Itulah Bun. Artinya saya minta penjelasan Bunda, itu bagaimana? Oke. Terkait baptisan, pertanyaannya mana yang benar? Jikalau satu mengatakan harus selam, yang satu mengatakan hanya percik. Lalu pertanyaannya mana yang benar? Betul kan, seperti itu kan maunya ya Bang Jeki ya? Iya Bun. Nah, oke, sudah siap. Iya. Pertama, kita harus tahu dulu esensi atau makna dari baptisan. Itu dulu, paling penting. Tahu nggak baptisan itu tujuannya untuk apa, yang mendasarinya apa, maknanya apa, esensinya juga untuk apa. Nah, kalau kita mau tahu, ada yang bilang baptisan adalah bentuk pertobatan. Yes, betul. Baptisan adalah tanda materai. Itu juga betul, teman-teman ya. Ya, tetapi baptisan itu adalah memang sebuah bukti bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perintah yang harus dikerjakan, yaitu memberi diri untuk dibaptis. Nah, dibaptis itu, baptiso itu kata-katanya artinya ditenggelamkan. Lalu apakah ditenggelamkan itu melulu di dalam air yang dimaksud di sini? Juga tidak. Tadi Bapak udah sampaikan, Bang Jeki udah ngomong, kalau yang paling penting itu adalah ditenggelamkan atau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi esensi pembaptisan itu lebih tepat kepada ditenggelamkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus supaya memiliki satu kehidupan baru atau yang disebut lahir baru. Nah, esensinya dulu ini yang harus ngerti, tahu. Lalu medianya apa? Harus air, tidak mungkin batu. Kalau batu pasti benjol-benjol. Tidak mungkin pasir, pasti matanya kelilipan. Lalu air. Kenapa air? Ya karena sejak perjanjian lama pun urapan dilakukan dengan air yang dipercikan. Nah, sebentar teman-teman. Saya memiliki kelemahan kalau berbicara itu ada yang berisik, saya ke distract teman-teman, mohon maaf ya. Nah, lalu kaitannya dengan air. Oke, air adalah media yang memang dalam Alkitab digunakan.
lalu muncul. Padahal kata-kata keluar tidak melulu habis ditenggelamkan muncul ya. Kecuali kalau Alkitab itu mengatakan ia muncul dari dalam air. Nah itu berarti identik memang ditenggelamkan. Tapi dikatakan hanya ia keluar. Orang yang berjalan dari keluar sungai Yordan pun bisa dikatakan orang yang keluar dari air. Seperti itu teman-teman. Tetapi apakah itu sah? Semuanya sah. Menggunakan air baik dipercik maupun ditenggelamkan itu sama-sama sah. Tinggal bagaimana gerejamu memiliki satu kebiasaan, memiliki satu peraturan. Jadi jangan yang membaptis dengan percik menyalah-nyalahi yang diselamkan, yang dibaptis selam lalu menyalah-nyalahkan yang dibaptis percik. Tidak perlu seperti itu teman-teman. Karena esensinya dulu yang paling penting, pertobatan, perjanjian, ditenggelamkan, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Media tetap menggunakan air, bukan batu, bukan pasir. Itu sebenarnya sudah cukup. Kenapa? Karena kalau melulu orang yang mengatakan baptisan itu harus ditenggelamkan, harus muncul keluar dari dalam air, maka tidak semua wilayah di dunia ini memiliki air yang melimpah. Bagaimana teman-teman kita yang di padang gurun kalau mau? Apakah dia tidak bisa dibaptis hanya karena tidak ditenggelamkan? Bagaimana dengan orang yang sudah ada di dalam ruangan operasi namun sebelum dia dioperasi dia berpesan, sebaiknya saya dibaptis daripada nanti operasi saya mati. Apakah operasi harus ditunda? Bawa dulu dia ke kolam untuk diselamkan? Bagaimana dengan teman-teman kita, orang-orang yang bertugas di luar angkasa, berbulan-bulan tidak pulang ketika Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu teman-teman. Dia bisa sentuh siapapun, bekerja dalam diri siapapun untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ketika dia ada di luar angkasa berbulan-bulan, dia percaya, dia tersentuh, dia tergerak, dia mengingat akan firman yang pernah didengarnya. Lalu dia ingin menjadi Kristen dan ada temannya di situ bisa melakukan baptisan. Apakah mereka harus turun dulu ke bumi mencari kolam untuk diselamkan? Ya, jadi itu pun tidak menjadi sesuatu yang mengikat mutlak harus atau paling benar. Ya, selama ada media air, ya rasa-rasanya cukup lah. Ya, teman-teman perlu saya kasih tahu. Saya 3 minggu yang lalu itu pekabaran Injil langsung ke lapangan membagikan Alkitab. Saya terus terang kasih tahu teman-teman itu di daerah Kota Tua. Lalu ada satu orang yang benar-benar ingin terima Yesus Kristus dan minta dipermandikan. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menunda ketika dia memang sungguh-sungguh ingin memberi diri percaya? Lalu apa yang harus dilakukan? Kita mengajak dia berdoa, kita memberikan dia pengertian. Dia ngotot minta dipermandikan. Dia minta saat itu juga dia dipermandikan di dalam nama Yesus Kristus. Apakah kita punya hak untuk melarang menunda? Tidak. Kita lakukan saja di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengajak dia berdoa. 1 botol aqua kami tuangkan di atas kepalanya sambil membaptiskan dia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya waktu itu menyanyikan lagu salibnya. Itu terjadi benar-benar terjadi spontan setelah kami memberitakan Injil di lapangan teman-teman. Nah, hal-hal yang seperti itu, apakah teman-teman berkata, oh jangan sekarang, nanti saja kita siapkan dulu waktunya ya selam. Nah, apakah harus seperti itu teman-teman? Tentu tidak, karena situasi kondisi kadang tidak melulu sesuai kehendak kita. Tetapi perhatikan, kejadian hari itu memberi saya satu pengalaman bahwa ketika orang itu memang sungguh-sungguh mau terima Yesus Kristus, mau didoakan dan mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus, bahkan minta diberikan tanda walaupun permandian dengan sangat sederhana, lalu bersedia menerima Alkitab dan membacanya, bagi saya, jikalau hari itu dia mati sekalipun, Tuhan sudah menempatkan dia di Firdaus. Sama seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia berkata, hari ini juga sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, jadi bahkan yang di atas kayu salib sama sekali tidak ketemu air teman-teman. Ya, Yesus Kristus itu gak pakai baptis-baptis, malahan langsung tegaskan kepada dia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi perkara baptis itu selam atau percik, sudahlah, itu tergantung bagaimana gerejamu. Kalau gerejamu memang mengharuskan selam dan kamu memang belum benar-benar dibaptis, selamlah. Apa masalahnya? Tidak ada. Kalau kamu memang di gerejamu adalah baptis percik, ya perciklah. Kenapa menuntut harus selam? Ikuti saja tata cara gerejamu masing-masing ya. Sebagai jemaat yang tunduk, yang tertib, yang taat, yang disiplin pada gereja, ikuti saja. Itu tidak ada satupun yang menyalahi prinsip-prinsip Alkitab. Bagi saya itu cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya nggak dengar suaranya, siapa yang ngomong nih?
Selamat malam, Bu Lina. Iya, selamat malam. Sebentar dulu, saya mau tanya Jeki dulu. Jeki, Bang Jeki, gimana Jeki? Aduh, dia nggak ngerti. Open mute dulu lah. Silakan bro, gimana bro? Yesus bukan Allah, Bapak. Yesus itu siapa? Allah itu siapa? Bu Lina. Ini yang ngomong siapa dulu? Anda Daniel Manika? Iya betul, Ibu. Oke. Jeki, saya selesaikan dulu dengan Jeki. Sabar. Jeki, silakan kamu buka mute-nya. Kalau enggak saya mau tanya si Gempa nih. Gempa udah naik dari tadi. Entahlah kenapa lah orang-orang ini. Ya udah, Gempa, selamat malam. Lanjutkan, apa tadi yang mau kamu tanyakan yang belum selesai? Halo Bandung. Selamat malam Bunda. Nah, monggo gitu buka lah. Jelas Bunda suara saya? Jelas, puji Tuhan jelas. Ya baik. Mungkin saya melanjuti apa yang tadi. Bahwa Yesus kan disebut dengan Mesias. Ya. Dan Mesias menurut perjanjian Entah kalian ini mau ngomong kan enggak? Saya tutup jalan ruang. Saya lanjut. Ya silakan. Ya habis tadi Bunda jadi. Oke, silakan bro. Sorry, silakan lanjut. Ya, menurut yang saya tahu bahwa Yesus adalah turunan daripada Abraham ataupun Daud. Begitu pula dengan ayah daripada Yesus adalah Yusuf, itu turunan daripada Daud. Sedangkan yang dikatakan dalam Injil bahwa Yesus adalah anak Daud, itu dari mana? Sedangkan Yusuf bukan ayah kandung daripada Yesus. Enggak, tadi sudah Mak ceritakan. Ya, saya ulang sekali lagi nih untuk yang terakhir, tolong kamu dengar baik-baik. Open your, apalah telingamu nih namanya, kuping. Sudah. Saya sudah buka kuping. Oke, perhatikan ya. Perhatikan. Yesus Kristus secara biologis tidak memiliki ayah. Jadi darahnya Yusuf itu, darahnya Daud itu tidak ada mengalir di dalam Yesus Kristus. Kalau kamu menuntut darah. Tidak ada. Yesus Kristus tidak dikandung dari semua itu, dia dikandung dari Roh Kudus. Tetapi perhatikan, di dalam dunia ini, Bunda Maria memiliki pasangan namanya Yusuf dari Nazaret atau Yusuf tukang kayu. Nah, Yusuf ini memiliki bin ke atasnya. Silakan dibaca silsilahnya di Matius 1, teman-teman ya. Perhatikan lagi. Di dalam tradisi Yahudi, karena Yesus Kristus ini lahir dalam keluarga Yahudi, maka secara kewarganegaraan, secara kemanusiaan, status sosialnya, dia disebut memiliki ayah, tapi bukan ayah biologis ya. Sebab mamanya itu, si Bunda Maria ini memiliki tunangan atau suami, yaitu Yusuf. Jadi dalam status sosial dan kewarganegaraan, otomatis Yesus Kristus memiliki papa. Ya, papanya ini memiliki papa. Papanya papa memiliki papa terus. Berdasarkan tradisi Yahudi, semua keturunan itu patrilineal, maka disebutkan dari garis keturunan papanya. Itu loh. Iya, tapi kan menurut tradisi Yahudi juga bahwa harus secara langsung dari turunan ayah gitu. Maksudnya dalam arti turunan langsung ini kan berarti kan ada hubungan darah. Itu kan kamu berarti nggak nangkep dalam hal kewarganegaraan dan status sosial. Saya tidak mengatakan hubungan darah. Kamu nggak ngerti istilah patrilineal kan? Enggak. Dalam tradisi Yahudi kan demikian mereka katakan Jadi itu. kamu punya anak, bukan anak kau juga anak, bisa nyebut anak kau gitu.
Ini siapa yang ngomong? Suaranya nggak kedengaran jelas. Enggak, maksud saya begini Bunda. Dalam arti begini. Kalau mau dilihat dari tradisi Yahudi, yang saya pernah baca bahwa itu harus ada keturunan langsung. Yang disebut dengan Mesias adalah penyelamat. Makanya dari Yahudi itu katakan bahwa yang sebagai Mesias itu adalah turunan langsung dari ayah. Dalam arti kalau di situ kamu dapatkan dalil tertulis bahwa Mesias itu harus turunan langsung, ada hubungan darah, di mana? ya saya pernah baca, saya barusan aja mungkin 2 hari lalu saya baca di Google, saya buka di Google. Sebagai bukti kalau memang betul ada. Gitu. Makanya saya berani tanya gitu loh Mbak. Ya, Apa saya juga Bunda? berdasarkan Alkitab. Jadi kalau memang tidak ada tulisannya yang terbukti, kalau ada tulisannya di dalam Alkitab dalilnya seperti itu saya bacakan buat kamu, tapi di mana? Saya hanya satu HP. Sebenarnya saya ada kopi-kopi. Saya apa namanya? Bukan kopi, apa namanya? Screenshot. Tetapi ya saya mesti jeda. Tapi kan kalau jeda kan saya dimarah lagi. Lah kan tadi kamu turun berapa lama? Kenapa kamu nggak bawa? Pertanyaan ini udah selesai dari zamannya Mbak Uti tadi ada. Kenapa masih bolak-balik kamu tanya lagi? Udah gitu aja ya. Di luar. Ya oke lah. Ya. Tapi bisa lagi tanya satu enggak? Iya sebentar. Mbak Ana mau nambahkan apa? Enggak, kalau di luar dari Alkitab enggak sah itu. Bisa bikin orang, buku buatan orang, enggak bisa terima kita sebagai orang Kristen itu. Oke, ya udah. Dalilnya dicari dulu, Bro ya. Yosef, selamat malam. Yosef mau tambahkan, kenapa Yesus Kristus disebut anak Daud padahal tidak ada hubungan darah? Ah, itu pertanyaan dia dari tadi. Nggak beres-beres. Nggak ada hubungan darah bagaimana maksudnya? Iya, Itulah Shalom, Mak Lina. Shalom, ya Salve. Silakan. Iya, maksudnya nggak ada hubungan darah dari Daud gimana? Keturunan Daud itu bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Injil Matius atau Injil Lukas gitu ya, yang memberitakan tentang silsilahnya Yesus Kristus, itu ada kok. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu dari silsilahnya itu dari Yesus Kristus ya. Sampai kalau di Matius itu kita lihat dari Yesus Kristus ke pembuangan Babel, ya kan? Itu gimana ceritanya dibilang bukan itu? Tapi yang jelas ya, kalau dikatakan tadi sebenarnya sudah tepat dikatakan Mak Lina, jadi saya nggak bisa menambahkan apa-apa. Kalau kita berbicara dari sudut pandang Alkitab, di kitab Injil Matius itu kan jelas ya, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud. Itu jelas, itu maksudnya Yesus bukan anak Daud itu dari mana bisa berbicara demikian? Itu kira-kira ada datanya nggak? Iya, saya tadi udah sampaikan seperti itu, tapi dia ngotot karena Yusuf itu tidak ada dalam darah Yesus tidak ada mengalir darah Yusuf dan seterusnya. Ya memang karena dia bukan dilahirkan dari manusia, dari sperma, dia dari Roh Kudus, tapi dalam kewarganegaraan, dalam status sosial, karena Maria itu memiliki pasangan, maka dia memiliki papa di muka bumi ini. Dan dalam tradisi Yahudi, maka seluruh orang itu berdasarkan patrilineal, maka papanya yang disebutkan, keturunannya disebutkan ke atas. Itu yang dia tuntut. Iya, nah iya betul. Iya, jadi Santo Yusuf betul ya, Santo Yusuf ya. Di dalam diri Santo Yusuf itu memang ada itu apa? Keturunan Daud. Lalu juga kalau misalnya pertanyaannya nih ya, apakah Maria juga keturunan Daud? Ini menurut tradisi ya. Tradisi menyatakan bahwa Maria itu juga adalah keturunan Daud. Nah, penjelasannya bagaimana? Di kitab Bilangan itu kan mengajarkan bahwa seorang anak perempuan yang tunggal harus menikah dengan seorang dari kerabat dari suku ayah mereka. Itu di dalam Bilangan 26 ayat 6 sampai 12. Gitu. Nah, jadi para bapak gereja itu seperti Santo Justinus Martir, Santo Ignatius dari Antioquia, ya pokoknya para bapak gereja secara umum mereka percaya bahwa Maria itu ada dalam garis keturunan Daud. Entah ini diketahui dari tradisi lisan atau mereka yang menyimpulkannya sendiri dari kitab suci. Gitu. Dari Lewi, suku Lewi. Apanya? Bunda Maria kan keturunan dari suku Lewi. Loh. Siapa yang bilang Maria dari suku Lewi? Di mana dalilnya? Lah saya baca di buku itu, di Google. Ya Allah, dari Saya nggak rela itu Google tuh. Kenapa? Jadi dari Google. Kalau Maryam yang ada di Al-Quran itu betul ngaku-ngaku dari suku Lewi. Tapi kalau Maria yang di dalam Alkitab itu berbeda. Silakan A. betul, iya. Kalau Pak begini ya, jangan telan semua informasi yang ada di Google. Kita harus pilih-pilih mana yang valid atau tidak valid.
Itu jadi jangan mentang-mentang dari Google semuanya ditelan mentah-mentah, itu jangan. Ya seperti itu Pak, Gempacan gitu ya Pak ya. Kalau memang ada Ya, ya, ya. gitu. Siap. Bunda Lina, jangan marah-marah dong. Udah, apa satu lagi Pak gampangnya? Ini kalau sudah senyum Ya. satu ruangan runtuh nanti. Ya kalau senyum kan Bunda Lina kelihatan cantik. Cepatlah, aku satu lagi Ya. pertanyaan, jangan banyak ngomong Ya, di sini. baik, Dak. Bunda Lina. Dak. Ya, Yesus kan dibaptis oleh Yohanes. Yohanes adalah manusia. Ya, sedangkan Yesus sudah diangkat sebagai Tuhan menurut Nggak kitab ada yang Injil. angkat Yesus jadi Tuhan, nggak ada. Siapa yang angkat Yesus tuh? Ya nggak tahu, pokoknya yang penting di dalam kitab Injil Yesus adalah Tuhan. Kenapa sampai Yohanes bisa membaptis Yesus? Yang seharusnya Yesus membaptis Yohanes, bukan Yohanes membaptis Yesus. Nggak usah kamu, sudah. Dengar dulu, sebentar Ana. Dengar dulu. Itu yang kamu tanya tuh kitab suci orang. Kalau tanya kitab suci orang, jangan kamu pakai pola pikirmu. Kenapa Yohanes membaptis? Harusnya kan Yesus. Itu berarti kamu mulai pakai pola pikirmu. Tinggal tanya saja baik-baik. Kenapa Yohanes membaptis Yesus Kristus? Nah, itu aja. Ya. Oke. Sip. Ya, aku bantu kau cara bertanya yang beradab supaya kau tetap langgeng Siap. dalam roh. Iya Bunda. Teman-teman itu jawab. Santai silakan. saja Bunda, nggak usah tegang-tegang. Itulah, cepatlah siapa yang mau jawab. Oke, mungkin aku jawab ya. Kita buka di dalam Injil Yohanes ya. Kita jawabnya sesuai Alkitab aja kalau begitu. Nih ya, kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 26 ya. Yohanes 1 ayat 26. Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ya. Ini merujuk kepada siapa ini? Nah, kita baca di ayat yang berikutnya. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus 29, ayat Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang, seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat yang ke-31, aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi begini ya, saya akan kutip, tadi kita lihat ya di dalam Yohanes 1:31, dan ini juga pengajaran dari dari Santo Thomas Aquinas ya di dalam bukunya Summa Theologia, yang menjelaskan setidaknya ada 4 alasan mengapa Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ini di dalam Summa Theologianya jilid yang ketiga, paragraf yang ke-38, artikel yang pertama. Yang pertama, alasannya yaitu agar Kristus dapat menguduskan baptisan. Karena apa? Maksudnya apa sih Kristus itu menguduskan baptisan? Dengan baptisan itu, Kristus menguduskan air sebagai materi baptisan. Jadi oleh karena Yesus Kristus dibaptis, kita jadi tahu, oh ternyata materi baptisan itu air. Formanya itu ternyata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dengan cara itu Yesus Kristus menguduskan air sebagai materi pembaptisan. Yang kedua, yaitu menjadi cara Kristus untuk menyatakan dirinya. Yang tadi saya kutip ayatnya Yohanes 1 ayat 31. Yang Rasul Yohanes itu menuliskan perkataan Yohanes Pembaptis yang berkata, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Nah, alasan yang ketiga, dengan baptisan ini, maka orang-orang akan tahu bahwa ini adalah cara yang digunakan oleh Kristus untuk mengkuduskan umat Allah. Nah itu, ya. Jadi dengan Yesus dibaptis, orang-orang tahu bahwa inilah cara yang digunakan oleh Kristus untuk mengkuduskan umat Allah, dan semakin dipertegas oleh perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah itu dipertegas oleh Yesus sendiri.
Yang keempat, alasan yang terakhir adalah menunjukkan bahwa pertobatan seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis adalah penting. Ya. Ini juga baptisan ini kan menjadi salah satu pintu gerbang pertobatan. Ya, sebelum seseorang nantinya itu secara layak menerima baptisan Kristus. Ya. Maka ya ini dia tadi saya bilang alasan kenapa Yesus Kristus dibaptis itu kenapa sih? Nah itu. Jadi bukan sebatas oh dia kan Tuhan, ngapain dia dibaptis? Nah itu jawabannya ya. Pak Gempa silakan. Mbak Lina kalau ada jawaban lebih lanjut silakan. Ada yang mau tambahin Ana atau siapa ini? Siapa nih? Ada nggak? Kalau yang tambahin saya lanjutin. Gempa, udah belum? Kau ya bikin gempa di ruangan saya. Lagi Saya mau denger tanya ini. Anda Gempa, diam dulu, duduk diam-diam, manis-manis, kuai-kuai di situ. Andaniel Malik, silakan. Selamat malam, bro. Tadi apa yang mau ditanya? Andaniel Malik. Ya, selamat malam Ibu. Shalom Silakan, bro. Mau tanya, di sini kan ada. Ya, Yesus itu siapa? Dan Allah Bapa itu siapa? Dan sini perikopnya Yesus bukan Allah Bapa. Oke, Yesus itu siapa? Allah Bapa itu siapa? Jadi ada dua yang kamu tanya ya. Nah, inilah asistenku yang paling kusayangi. Silahkan Joseph. Oke. Pertanyaannya Yesus apa? Kita lihat di dalil ya. Kita lihat di dalil ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita lihat di dalil 1 Korintus 8 ayat 6 sebentar. Oke. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita, sebelumnya sorry, jangan dari ayat 6 deh. Ayat yang kelima ya, 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah. Ilah itu artinya sesembahan ya teman-teman ya. Sesembahan, ilah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak ilah atau sesembahan dan banyak Tuhan. Yang dengan demikian, bagi kita, ini ayat ke-6-nya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jelas di situ. Bapak siapa, Yesus Kristus itu siapa, jelas. Gitu bro, ada lagi nggak kira-kira mau ditanya? Ya, secara terperinci Yesus itu apakah dia sendiri? Allah Bapa itu apakah dia sendiri? Berarti dua yang kita sembah, Yesus dengan Allah Bapa. Itu pertanyaannya. Itu kan penjelasan hanya satu ayat ke ayat. Yesus itu bersumber dari apa? Allah itu bersumber dari apa gitu loh. Jadi ini kan dua nih. Yesus bukan Allah Bapa. Jadi Yesus itu siapa? Buat terperinci, Allah Bapa itu siapa? Pertanyaannya diluruskan dulu Mak. Tadi dia bilang Allah bersumber dari mana, Yesus bersumber dari mana. Silakan Mak. Enggak, maksudnya Yesus. Enggak, oke. Yang sekarang saya bahas Yesus itu belum saya terima jelas apa jawabannya Yesus itu. Apakah dia sendiri muncul sebagai manusia atau gimana? Gitu loh. Coba Yesus itu siapa? Oke, saya jelaskan ini deh. Dalil dulu deh. Oke, saya jelaskan begini. Yesus itu siapa sih? Kok tiba-tiba ada Yesus? Kok kalian menyembahnya Bapak sama Yesus? Oke, ini berbicara terkait dengan Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya. Nah jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, eka. Ya, tetap dalam satu kesatuan, bukan Allahnya ada tiga, bukan ada dua. Memang di dalam satu hakikat ada tiga pribadi, una substantia tres persona, tetapi bukan berarti pribadi ini dapat dipisahkan. Mereka tetap dalam satu kesatuan, tetapi juga mereka dapat dibedakan. Artinya Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu bukanlah Allah Bapa. Ya, jadi kita harus paham dulu tadi mengenai Allah Bapa itu. Nah, Bapa itu adalah sebutan kami untuk menyebut Allah. Ya, jadi kami menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa karena Yesus sendiri yang mengatakan. Kenapa kami menyebut Allah kami dengan Bapa? Karena untuk menunjukkan kedekatan kami dengan Allah itu seperti sedekat antara hubungan ayah dengan anaknya. Itu yang dikatakan. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak-anaknya. Jelas. Kemudian terkait dengan Yesus itu apakah bersumber dari mana? Nah, kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Ini langsung masuk ke dalilnya. Yesus Kristus adalah
firman Allah yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, lalu lantas apakah Yesus Kristus dan Bapa itu berbeda? Ya, berbeda. Tapi mereka dalam satu hakikat, artinya mereka tidak dapat dipisahkan. Ya, karena apa? Lihat di Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Jadi maksudnya, kenapa Yesus dikatakan berbeda dengan Bapa? Karena memang Bapa tidak terlihat. Allah Bapa itu tidak terlihat. Daniel Manik. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus Sang Firman itu yang menyatakannya, sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3 yang tadi saya tadi bacakan. Nah, itu dulu. Nah, kenapa ada Yesus? Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia berinkarnasi, inkarnasi loh ya, bukan reinkarnasi. Nah, firman Allah ini bukan berarti Yesus baru ada sekarang, enggak. Bahkan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Artinya bahwa semenjak kekekalan, firman Allah itu memang sudah ada bersama-sama dengan Allah, karena dia adalah Allah. Tidak bisa dipisahkan, Mas. Nah, kemudian baru pada saat inkarnasi, dia menambah kodrat kemanusiaannya dengan cara melalui Roh Kudus, dengan perantaraan Bunda Maria, lalu Ia dilahirkan. Oleh karena itu, kalau ada teman-teman Islam RT6 yang bertanya, apakah Yesus diciptakan? Yesus tidak diciptakan. Sesuai dengan pengakuan iman juga, kami mengatakan Dia dilahirkan, bukan dijadikan. Oleh sebab itu, patutlah Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada, karena Dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Dia sudah ada, bahkan jauh sebelum Adam dan Hawa. Firman Allah itu. Jadi kalau kita dibilang Yesus bukan Allah? Kenapa? Yang bilang Yesus bukan Allah siapa? Jadi kenapa disebut Yesus bukan Allah? Walina, saya turun dulu ya. Itu dibaca Tengah malam dulu. Dikit, Dok. Gempa, diam dulu, ntar dulu. Itu baca tuh yang lengkap, yang benar. Makanya para bidatuanes baca itu yang benar. Yesus bukan Allah Bapa, koma cekidot. Yang bilang Yesus bukan Allah siapa? Yesus itu Allah, karena dia berasal dari Bapa, sedangkan Bapa itu adalah Allah. Jikalau dia anak Allah, maka pasti adalah Allah. Jikalau dia anak kucing, pastilah dia kucing, tidak mungkin tikus. Jadi Yesus adalah Allah, karena dia adalah anak Allah, dia berasal dari Allah. Tapi kamu baca, Yesus bukan Allah Bapa, nah itu berbeda. Apalagi yang mau kamu lanjutkan? Hanya sebutan Allah Bapa segala ini. Dengar dulu, Bu Lina. Ya, kamu buat statement Yesus bukan Allah Bapa. Berarti kan Memang Allah bukan? Bapa itu kan orang menganggap semua Allah loh. Enggak, memang Begini. bukan. Yesus memang bukan Allah Yohanes Bapa, 3. tapi Yesus adalah Allah, itu betul. Makanya saya tulis itu, Yesus bukan Allah Bapa. Emang siapa yang bilang Allah Bapa? Kalau Ya, dia betul. ini Intinya saya mau tegaskan supaya jangan sampai ada orang yang berkata bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tapi Yesus tapi yang benar Yesus itu adalah Allah ya. Iya Hanya dong, kata saya Bapaknya tegaskan doang yang teman-teman. ikut ya. Yesus adalah dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Jadi Yesus itu adalah putra Iya. Allah. Nah, Yang namanya putra Allah pasti Allah. Ya, yang namanya putra manusia pasti manusia. Tidak mungkin kodok. Ya, jadi Yesus pasti Allah, tapi Yesus bukan Allah Bapa. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, karena makanya Apa salah melahirkan kita putranya yang menyebut tunggal supaya Allah itu adalah apalagi oke, kalau Yesus itu Bapa enggak? Yesus bukan Bapa, Yesus Bisa kita adalah Allah bilang betul, Yesus. tapi dia bukan Allah Bapa. Oke, Bapa itu siapa? Nah, kamu baik-baiklah bertanya. Bapa itu siapa? Iya, saya tanya. Baik, Ya. Bapak. Iya.
Kalau boleh tahu Bapak dulu itu agamamu baptis ini apa, ada 3 Daniel? Daniel, saya mau cross check dulu dan tadi saya diamkan. Saya Kristen. Kristen Wanes gitu ya. Ya silakan kalau mau jawab atau ada teman yang lain mau jawab. Iya, konsekuensinya kalau kamu mengatakan Yesus itu Bapa atau Allah Bapa itu sendiri, kamu buka di Ibrani 2 ayat 9. Berarti kamu mau mengatakan Allah Bapa itu lebih rendah daripada malaikat. Atau kamu mengatakan di Ibrani 2 ayat 14, Bapa itu mengambil darah dan daging. Kan nggak mungkin. Oh, saya Karena nggak mengatakan dengan Yohanes 1. siapa-siapa masalah rendah di sini. Jangan kebiasaan Jadi, kalau yang bertanya jebaknya itu. dijawab. Kebiasaan Wanes dengan teman-teman Uclim bertanya dijawab itu ngomong sendiri. Jadi tidak pernah cerdas-cerdas. Jadi saya dari tadi ternyata percuma ya Mak ngomong, oh ternyata dia Yohanes. Oke gini aja deh. Aku tanya Malina. Oh, Halo Malina. apa lagi? Itu kalau di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 itu clue untuk Wanes bukan, Mak? Apa lagi? Tunggu dulu satu dulu dijawab nanti baru kau tanya. Dari tadi kau diam-diam aja. Orang tanya ikut tanya. Sabar. Ya. Ya, shalom Bu Lina. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Ya silakan. Selamat malam Berlin. Tenang dulu ya, tenang. Biar si Anda Daniel dijawab dulu. Kecuali kalau kalian mau menjawab dia gantian. Silakan lanjut. Nanti kalau mau ada yang mau jawab tinggal aku mau jawab bantu gitu. Silakan. Oke, iya jadi ini ya. Ibrani 2 ayat 9. Ini perikopnya Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah ini konsekuensinya kalau mengatakan Yesus itu Allah Bapa sendiri, berarti Allah Bapa itu dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dalam waktu yang singkat. Silakan dibuka aja kalau nggak percaya. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang lebih singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan, dengan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Tuh, jelas ini. Jadi kira-kira teman-teman dari Oneness tuh bisa nggak? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Untuk itu apakah teman-teman mau mengatakan Bapa itu lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Ya silakan aja. Kalau saya sih nggak mau Allah Bapa saya direndahkan begitu. Kalau Yesus kenapa dikatakan dia lebih rendah daripada malaikat? Filipi 2 ayat 6 itu jelas. Coba kalau ditanya penjelasan dari Oneness apa coba? Itu Bapa yang berkenosis, Bapa yang mengosongkan dirinya. Walah sombral. Filipi 2 ayat 6 itu jelas. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan milik Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya. Bayangkan di situ. Kalau di situ diganti kata-kata Bapa, berarti Allah Bapa merendahkan dirinya. Kurang ajar itu namanya. Sang firman itu Allah, sang firman Allah yaitu Yesus Kristus yang mengambil rupa seorang manusia, dialah yang merendahkan diri, bukan Bapa. Merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini nanti akan berkesinambungan dengan pertanyaan dari Islam lainnya yang bertanya, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata menurut kehendakku sendiri, melainkan menurut kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu jawabannya di Filipi 2 ayat 6. Kalau Oneness ditanya begitu bingung, kenapa Yesus tidak berkata-kata menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Masa Bapak mengutus Bapak? Coba, Bapaknya ada berapa? Silakan Mak, silakan. Ya, gimana Daniel? Teman-teman lain mau nambahkan nggak atau cukup dulu biar dia nggak mabok ciuk? Oke, nih saya mau tambahin Jadi, Bu Lina. Kalian jangan membuat pusing sesama kita Kristen. Gini, ya yang Itu adalah Allah itu sendiri. Silakan brother, apa yang mau kamu tambahkan? ya ini Bang Daniel gini. Yesus Kristus. Pertanyaan saya gini aja. Apakah Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus menurut saudara? Yesus Bapa. Nah, ini Bapa saya juga. dengarkan penjelasannya. Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dibedakan dengan Bapa, namun tidak terpisahkan. Mengapa? Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah firman Allah yang berada di dalam Allah, yang diutus ke bumi menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman Allah dalam diri Allah.
Sudah? Ya, betul. Yohanes 1 ayat 14 bisa dibaca. Apa isinya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Namun, yaitu kemuliaan yang berada kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah? Dia bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Oke, pertanyaannya sekarang, Bapak itu kepada siapa yang kita sebutkan selama ini? Bapa itu adalah Allah. Sudah? Sama dengan begini. Tapi Bang itu Daniel, Allah Bapa. gini aja. Bang Daniel itu, dalam tubuh Bang Daniel itu terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Apakah bisa ketiga ini dipisahkan? Bisa. Oh, Saudara jadi intinya terpisah. di sini nggak boleh disebut Allah Bapa lah ya. Yang penting di sini Yesus, Allah, Bapa gitu maksudnya. Jadi nggak bisa disebut dengan Allah Bapa gitu ya. Nggak bisa. Ini Bukan. pemahaman salah. Aduh, kalau dengerin Sabelin aku jadi pengen Nggak gini bersin. kalian, kita Aku boleh sesama bersin, Kristen kah? kok membuat statement yang Yesus bukan Allah Bapa. Yang Bukan penting Bukan hati kita kami. itu percaya Bukan Yesus kami, Allah. tapi kamu sendiri, bro. Iya loh. Kamu sendiri. Lah, Kita yang memang kalian bukan yang Yesus, memang putar-putar bukan balikan Allah Bapa. kata-kata itu. Nah, tadi kan saya tanya, Yesus itu siapa? Allah. Iya, Dia ngomong. betul. Tapi kenapa ada Allah Bapak itu Enggak, itu disebutkan kepada jangan siapa? bawa sama dia. Jangan Aneh, mau jadi bawa kalian sama muter-muter dia. membuat Aku jawab statement kayak dulu gini pertanyaan di saya. TikTok. Di Yesus Ibrani 2 ayat 9 aneh. itu yang dibuat lebih rendah itu Bapa atau bukan? Kamu jawab juga, itu ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kata Dia di situ siapa, bro? Kalau misalkan Yesus itu Bapa, lalu siapa yang mengutus Bapa? Allah. Astagfirullahalazim. Yang mengutus Bapa itu Allah. Allah siapa? Allah SWT kamu mau bilang? Waduh, bro. Kalau Membuat SWT bingung sih sama Pak Kristen. gimana sih? Aduh. Selama ini kalian panggil Bapa ada, panggil Allah ada, Yesus ada. Enggak, jawab dulu aja. Kira-kira kamu Ini belum bersedia nggak jelas kalau Allah itu Bapa Allah disebut? Bapa itu seperti apa? Iya nggak Jadi apa-apa. sebenarnya Ya. kamu nih ngerti nggak sih Daniel dari tadi dijawab ngeor-ngeor sendiri ya? Woi, Kan Daniel. Ini loh, ini justru kamu yang bikin pusing Kristen. Orang Kristen tuh sepakat Tritunggal. Kamu tanya orang Protestan, Katolik, Ortodoks, semuanya sepakat Tritunggal. Nggak ada yang bilang Yesus itu Allah Bapa, cuman kalian penumpang gelap. Coba sekarang saya tanya, Sabellianisme itu apa sih? Menurut kamu? Yang kita pertanyakan di sini jangan kemana-mana dulu. Oh ya Bapak udah, itu kalau Aku nggak kepada tahu. siapa? Kalau nggak tahu bilang jawab nggak tahu. Aku nggak tahu Sabellianisme itu Yosef. Please deh. Nah, Enggak, ngapain ditanyakan ke sana ke sini? ngapain Saya ditanya memang ke nggak sana? ahli Karena ini, itulah ahli dia. Alkitab. Saya juga Ya, aja. searching Tapi dulu. saya percaya Yesus itu adalah Ya, Allah. coba searching dulu, bro. Bapa kita juga. Searching dulu apa itu Sabellian. Jangan- Benar, Yesus itu adalah Allah tuh. Betul, gitu nggak Ya ada yang udah, menyalahkan kenapa? saudara. Allah Bapa itu. Iya, tapi dia Bapak bukan itu apa-apa. dipanggil ke siapa? Bentar bro, bentar semuanya. Kamu searching Ini buat dulu penjelasan Sabellian yang itu jelas. apa, terus bacakan ke sini. Coba bro, searching dulu apa itu Sabellian. Bacain kencang-kencang sama kita. Bisa bro? Kalau nggak bisa, berarti kamu harus belajar. Gereja itu sudah terbentuk dari abad pertama mengenai Tritunggal. Saya sempat membawa mengenai data Bapak Gereja jauh sebelum yang kalian framing tentang Tertullianus. Jauh. Tritunggal itu sudah dibahas. Bahkan kalau kita lihat dari Matius 28 ayat 19, ketika Yesus menekankan baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dia nggak bilang dalam nama aku, nggak ada bro. Tritunggal itu sudah terbentuk, bahkan secara liturgi saja saya sudah bawa dokumen tertua di Dake sebelum kitab suci kita di kanon tahun 380 Masehi oleh Paus Damasus, kemudian di Konsili Kartago yang diyakini oleh teman-teman Protestan juga, itu sebagai konsili terakhir yang untuk menyebarkan Alkitab kita banyak umat-umat bro.
Jadi jauh sebelum Alkitab kita ini bro. Jangan kamu langsung bawa ke sana kemari, bawa ayatnya tapi nggak nyambung. Arius, kenapa dia bisa jadi sesat? Karena dia salah dalam membaca kitab suci. Tabelian, kenapa dia bisa sesat? Karena dia salah membaca kitab suci. Makedonius lebih parah lagi yang mengatakan Roh Kudus itu ciptaan. Kenapa dia bisa sesat? Ya karena apa? Karena dia salah dalam memahami imannya sendiri, bro. Jadi saya pernah bertanya nih sama dengkot kalian namanya Samuel Siaan. Kamu bisa mengkonfirmasi ajaran kamu ini dari Tuhan Yesus itu dari mana bro? Sebelum kitab ini kamu pegang. Jawabannya apa? Ya saya kan belum hidup di abad pertama, saya kan di abad 20, masuk angin dengernya. Iya loh mak, masuk angin. Kenapa mak bisa menjawab? Karena mak belajar bagaimana Alkitab sendiri tidak melepaskan sejarahnya. Betul. Anak STT tahu bro, pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, itu paling dasar. Bahkan yang paling lucunya, kalian tidak bisa membedakan mana doktrin, mana dogma. Inilah permasalahan kalian. Aku masih fine sama Saracen memang karena mereka nggak ngerti apa-apa. Karena di kitab mereka banyaknya ngambil dari aliran yang sudah dikutuk oleh gereja. Ya bagi kita nggak terlalu penting. Kenapa? Karena itu sudah terkutuk, tinggal tunjukin data udah selesai kelar. Mau terima atau nggak terima biarin. Tapi ini sesama Kristen sendiri kok malah sih cari tahu, bro. Janganlah kita balik lagi di abad ketiga, bro. Masa balik lagi ke abad ketiga, abad keempat mengenai bidat-bidat yang sudah dikutuk. Kita ini udah zaman pencerahan ini bro, abad pencerahan. Aduh. Belajar lagi ya. Ya ini sekarang yang nggak berkepentingan ngomong coba di mute dulu. Atau ini saya mau bikin clear area aja. Clear area biar Islam atau Wanes yang mau naik ke atas ini. Saya kasih kesempatan. Kamu Daniel, kamu cukup atau gimana? Saya sapa dulu ada Cut Samia. Selamat malam Cut Samia. Ya, halo Kak. Iya. Silahkan bro, kamu ada yang mau disampaikan? Enggak, maksudnya ini bebas kan, boleh nanya gitu, nggak apa-apa kan? Terima kasih ya. Iya, silakan Cut Samia. Tapi boleh tahu dulu dong basicmu apa? Ya, basic Muslim Kak. Oke, Islam. Ya, silakan teman-teman dia mau bertanya. Monggo, silakan. Gini Kak, jadi kan saya tuh kan ada maksudnya baca-baca juga gitu tentang Yesus gitu. Jadi saya tuh merasa bahwa Muslim sama Kristen tuh hampir bersamaan gitu alirannya menurut saya gitu. Yeah. Jadi saya mungkin dalam Islam ada juga beberapa ayat-ayat yang kita nggak bisa menafsirkan sendiri ya secara Islam. Ada ayat-ayat yang mungkin halo? Iya, kita mendengarkan kamu, tapi kita to the point saja. Yang menurut kamu alirannya sama itu mana? Oke, saya gini aja deh. Misalnya seperti Yohanes 8:17 sama 8:18 itu, Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi gitu misalnya. Saya ragunya di situ gitu. Maksudnya saya mau nanya yang itu. Enggak, saya mau kembalikan kamu dulu. Tadi kamu mengatakan menurut kamu itu adalah dua aliran yang sama. Samanya di mana menurut kamu? Ya, kalau menurut saya samanya dalam hal alur ceritanya gitu, nyambung gitu. Kalau kami kan anggap kalau Yesus itu kan sebagai nabi gitu. Kalau Kristen kan sebagai Yesus gitu. Cerita apa yang menurut kamu sama alurnya? Ya sama, seperti kematian Yesus segala macam itu kan sama. Di Islam juga dibahas hal yang sama, Kak. Memangnya Isa alaihissalam mati? Enggak. Nah, lalu di mana samanya? Kalau Yesus Kristus mati, Isa alaihissalam tidak mati? Iya, maksudnya alur ceritanya sama, cuman ada yang berbeda gitu.
Loh, makanya saya tanya kamu yang samanya di mana? Saya nggak tanya berbeda. Kalau berbedanya absolutely yes, tapi yang kamu anggap sama itu di mananya? Iya mungkin Isanya gitu sama Yesusnya. Iya, cerita Yesusnya ini yang mana yang sama? Iya sama Kak. Memang sama, Yesus itu bagi kami nabi gitu, dan kami kalau nggak percaya Yesus berarti kami nggak Bukan muslim itu. gitu. Punyamu, halo. Nih Cut Ya, nih Kak. nggak ngerti. Punyamu adalah Isa alaihissalam. Punyaku Yesus Kristus. Jelas berbeda, tapi tadi kamu mengatakan ini alirannya sama. Saya mau minta kamu bertanggung jawab. Ketika kamu mengatakan itu sama, samanya di mana? Gitu loh. Ya samanya Yesus itu kan juga punya Allah gitu, dan Allahnya itu sama gitu dengan yang Kristen percayai gitu. Kan kami juga punya Allah, sama dong dengan Yesus. Yesus kan juga punya Allah gitu Kak. Itu sama, dari situ aja sama. Nah, oke. Itu adalah kegagalan atau kesalahan atau kesesatanmu. Yesus Kristus di dalam Alkitab itu tidak kamu imani. Kalau kamu tidak imani karena ketidaktahuanmu, maka kamu tidak boleh menyimpulkan. Ketika kamu mengatakan Yesus Kristus punya Allah, itu salah besar. Itu kesesatan. Maka dari sini kamu harus tahu, tidak sama dengan Isa alaihissalammu. Jikalau Isa alaihissalammu memiliki Allah, itu benar. Karena Isa alaihissalammu itu hanya manusia tok, sebatas nabi. Tetapi Yesus Kristus hakikatnya bukan manusia tok. Dia itu adalah esensi firman Allah itu sendiri. Nah, itu saya sudah luruskan ya. Jadi tidak ada yang salah. Iya. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, sorry, saya ralat. Jadi tidak ada yang sama. Sekarang Oke, tidak ada silakan yang kamu sama. bertanya saja. Nah, kalau tidak ada yang sama, kenapa di Yohanes 8:17 sampai 18 bahwa Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda, bukan satu? Ya, kamu baca dulu yang betul. Jangan di situ tidak ada tertulis. Enggak, saya sudah baca, makanya saya tanya. Kalau kakak bilang nggak ada kaitannya, kenapa isinya seperti itu? Kalau kakak tadi bilang nggak sama alirannya, kenapa di situ isinya sama? Oke, saya baca Injilnya ya biar jelas nih. Injil Yohanes 8 ayat 17 tadi kan. Demikian firman Tuhan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Pertanyaannya di situ apa? Ya, pertanyaan di situ kalau kita baca secara logika, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Dia menyebut Bapa di situ. Berarti dia menganggap bahwa ada yang lain selain dia yang mengutus aku. Enggak. Oke. Tentang aku. Oke. Makanya Cut, kalau tanya-tanya aja, jangan menyimpulkan. Yang kamu mau tanya apa, kan jangan dia simpulkan. tanya tadi, yang jadi pertanyaannya apa katanya. Makanya saya tanya, inilah yang saya tanyakan, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa, bro? Pertanyaannya Itu apa? pertanyaan isi ayat itu Kak. Bentar, Mak. Itu ayat Tritunggal. Itu ayat Tritunggal yang kita gunakan sebagaimana keesensian itu sendiri. Bagaimana bisa Allah Bapa yang menyatakan kebenaran akan Yesus sendiri? Gini loh, maksudnya tuh pertanyaan tuh gini. Kamu baca tutut, lalu muncul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan Yesus berkata ini? Itu pertanyaan. Membangun pertanyaan. Kakak udah ngerti pertanyaan saya. Saya kan udah tanya itu. Karena saya bukan Kristen, saya bertanya. Jadi tolong dijelasin ayat ini sehingga saya paham gitu. Kalau kakak cara jawabnya kayak gitu, orang yang niatnya mau masuk Kristen nggak jadi masuk. Seperti mbak yang jawab tadi dong. Baik. Nggak penting apa-apa. Saya cuma bertanya. Jod, nggak penting. Niatmu itu nggak perlu kamu sesumbarkan kemana-mana. Perhatikan teman-teman yang ada di bawah ya, 300 orang, saya kasih tahu kamu. Kalau kamu punya niat mau jadi Kristen, nggak perlu kamu sesumbar. Kenapa? Karena menjadi Kristen bukan berangkat dari niatmu. Siapa kamu bisa menjadi Kristen? Nggak bisa. Oke ya, silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Oke, aku jawab singkat aja gini. Inilah Islam, kalau dibilang katanya mirip-mirip. Loh, kalian aja nggak ngerti. Ini ayat tentang dui ganda saksi. Ini ada di dalam Taurat. Kalian kalau ditanya tentang Taurat, mencret, kejang-kejang kalian. Nggak tahu Taurat itu apa. Bahkan ini ayatnya, makanya di ayat 17 itu kan jelas dikatakan
dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Makanya Islam tuh nggak tahu bertanya nih begini karena nggak tahu, nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Zabur, nggak tahu. Nah ini saya kasih tahu ya. Ini merupakan hukum dui ganda saksi. Ya, hukum dui ganda saksi ini adalah misfot yang ke-247 dari hukum Taurat yang adalah berbunyi tidak memutuskan suatu kasus atas bukti dari seorang saksi. Di Ulangan 19:15 jelas. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun. Makanya di dalam ayat ini berbicara tentang kesaksian, ini berbicara tentang dui ganda saksi. Ada di Taurat. Kalau kamu Islam percaya Taurat, harusnya kamu nggak bingung baca ini. Ya, lanjut. Ya. Ulangan 17 ayat 6 juga jelas itu. Sebentar aku buka. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Ini berbicara tentang dui ganda saksi. Ini ada di dalam misfot nomor 2, misfot yang ke-247. Ada di Taurat memang, makanya dikatakan di ayat 17-nya seperti tertulis di dalam kitab Tauratmu. Nah, ini juga berkaitan di dalam Matius 18 ayat 16. Yesus juga pernah berkata tentang berkaitan dui ganda saksi. Dia berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau bahwa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Lantas apa maksudnya Joseph ayat 18 ini? Nah ini ya, atas ketentuan hukum dui ganda saksi ya, dalam bahasa Inggrisnya the testimony of 2 or 3 witnesses ini, di hadapan orang-orang Yahudi yang mengunut hukum Taurat, Yesus pun tidak mengabaikan hukum tersebut terhadap kesaksian tentang dirinya yang diucapkan kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa keberadaan dirinya dan kebenaran tentang dirinya dapat dikonfirmasi lebih dari 1 orang saksi. Itu mengapa di dalam Yohanes 17 ayat 18 dia berkata, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Ini dui ganda saksi, dan menurut hukum Taurat ini kesaksian yang sah. Makanya orang-orang Yahudi itu ya, kalau mereka berbicara dari segi pandang Taurat, mereka paham yang dikatakan oleh Yesus. Nah kalau ini ditanya sama Islam, boro-boro mereka paham, baca Taurat juga enggak. Kamu bilang tadi ajarannya sama, sekarang saya tanya, di Islam tuh ada nggak hukum dui ganda saksi seperti di dalam Misfot 247? Jawab kamu Islamnya. Enggak ada kan, karena memang tidak ada. Wajar, tapi nggak apa-apa, kamu wajar kamu bertanya, tapi saya katakan dengan jelas, kalau cuman klaim saya percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Zabur, Injil dan segala macamnya, tapi Taurat aja nggak tahu tentang dui ganda saksi, ini percaya apa? Iya sih. Ya. Jadi gini, jadi dalam Islam itu punya yang namanya seperti ini. Kami itu menganggap bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dulu itu udah nggak asli lagi. Makanya kami itu merujuk pada Al-Quran yang telah disempurnakan menurut kepercayaan kami seperti itu. Itu yang menurut kami Kak. Itu menurut kami Kak. Yang disempurnakan apa coba? Satu. Apanya yang disempurnakan, Cut? Yang disempurnakan apanya? Isi gini, karena isi Injil itu ada juga satu apa yang disempurnakan, terus penyempurnanya itu dalam bentuk apa? Misalnya di dalam contoh ya, misal di dalam Alkitab itu, misalnya di dalam Alkitab itu jangan berbohong titik. Lalu disempurnakan dalam Muslim ada juga. Lihat dulu, hai orang Islam satu ini, perhatikan. Misalnya yang disempurnakan ini contohnya contoh, perhatikan. Misalnya di dalam Alkitab itu ditulis jangan berbohong titik. Lalu Al-Quran menyempurnakan dengan jangan berbohong kecuali A, B, C, D. Itu maksudmu menyempurnakan? Bisa jadi Kak, seperti itu. Maksudnya gini, intinya jangan berbohong tuh ada juga seperti itu. Aminah. Kucing siapa ini lagi lepas ini? Saya tanya satu lagi itu. Kamu tahu nggak definisi menyempurnakan, Cut? Menyempurnakan tuh artinya sesuatu yang belum beres dibereskan menjadi lebih sempurna. Itu namanya menyempurnakan. Tetapi kalau yang sudah ada dirombak-rombak, diacak-adul, diganti dengan yang baru, itu bukan menyempurnakan, tapi itu merusak namanya. Paham nggak kamu? Jadi apa yang alias menyesatkan. Oke, gini deh, saya tanya satu hal.
dogma Islam itu merusak misalkan di mananya? Saya nggak pernah dengar tuh sebelumnya. Boleh nggak kalian-kalian yang Kristen tuh nunjukin gitu yang Islam tuh nggak benernya di mana? Karena selama saya belajar, bilang Islam nggak benar. Perhatikan ya, jangan gagal paham. Saya tidak mengatakan Islam nggak benar. bukan Tapi kakak, tapi satu lagi yang ngomong. ya diam. Saya minta maaf kalau dia salah. Tapi saya kasih tahu kamu ya, tidak ada di ruangan ini mengatakan Islam itu nggak benar. Tapi ketika kalian mengklaim bahwa kalian penyempurna, kalian harus tahu definisi penyempurna. Penyempurna itu misalnya potongan keping pasal itu ada 100, tapi orang Kristen cuma bisa kumpulin 90, lalu 10-nya ditambahin oleh orang Islam, itu namanya penyempurna. Pasal yang harusnya 100 keluar menjadi 100. Perhatikan, diam dulu, jangan suka motong. Itu namanya penyempurna, itu definisi penyempurna dengan contoh konkret. Saya mau tanya kamu, ketika Al-Quran mengklaim dia penyempurna, ketika Islam mengklaim dia penyempurna, yang disempurnakan itu apa? Jadi gini Kak, ini maaf nih kalau saya ngomong nanti kalau salah-salah gitu ya, maksudnya menurut saya gitu. Jadi yang disempurnakan itu banyak, yang misalnya yang dulu orang menganggap bahwa Yesus itu Kristen, jadi disempurnakan bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan gitu, seperti itu Kak. Bahwa ada Allah yang lain, saya izin ada menjawab. Allah gitu. Saya izin menjawab. Saya izin menjawab. Jangan sampai putus. Dari segi mana saudara mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Lanjutlah. Itu kan tadi kan pembahasannya adalah disempurnakan. Itu menurut kami, menurut kepercayaan kami seperti itu. Kan kakaknya nanya tadi disempurnakan dalam bentuk apa? Iya, saya mau tanya dari segi mana bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Iya bisa diberi penjelasan? Dari Injil itu sendiri, dari terjemahannya itu kan ada. Memang kamu tahukah Injil itu, pernah baca kah kamu? Pernah. Saya kepo loh sama Kristen, makanya saya naik sini bukan baru sekarang. Saya izin menjawab. Lina, saya izin menjawab. Injil asli enggak, pokoknya saya baca-baca dari Google sih, baca-baca semuanya gitu. Saya izin menjawab dulu Lina, kawan tadi. Siapa namanya? Si Cut ya? Cut, dengarkan saya. Saya memahami pribadinya. Dengarkan saya. Tunggu saya selesai bicara. Kamu itu orang yang baik, tapi cara bertanyamu yang salah. Kamu membangun narasi yang salah, akhirnya melenceng dari ayat Alkitab. Pertanyaan kamu tadi bisa saya sederhanakan ya tanpa dari Alkitab. Contoh, tadi kamu bertanya ada kesamaan antara Alkitab dan